warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ustaz, para imam Kota Raja Gren, Masjid Kota Raja Gren yang sangat saya hormati, Pak pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, Al-Hidayah semua, dan seluruh tamu undangan, hadirin Allah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat memenuhi undangan Bapak Agus Johar beserta Ibu di kediamannya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah suatu momentum yang sangat luar biasa baik, karena di dalam peringatan Maulid Nabi ini mengandung banyak hikmah, banyak manfaat dan hikmah yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi ini adalah yang paling utama. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam keterangan hadis Nabi, tidaklah sempurna, yang artinya kurang lebih demikian, tidaklah sempurna iman seseorang manakala Allah dan Rasulnya tidak lebih ia cintai daripada dirinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh makhluk manusia. Maka oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi ini adalah sesungguhnya yang paling utama, menumbuhkan rasa cinta, karena dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini adalah menjadi bukti kesempurnaan atau menjadi indikator daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang peringatan Maulid Nabi ini antara sunnah dan bid'ah. Ya, hadirin, ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Bid'ahnya apa? Kalau kita bicara bid'ah, bid'ah itu adalah sesuatu amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dalam masalah ibadah. Ya, kalau kita bicara bid'ah, ya, ini termasuk bagian daripada bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Raja Gren. Betul? Betul? Rasulullah tidak pernah bikin maulid di sini. Ya. Dan kalau kita bicara tentang masalah ini, khotbah itu, ceramah itu termasuk ibadah apa tidak? Ibadah. Rasulullah pernah sholat di Kota Raja Gren, yang bagus itu masjidnya. Jadi kalau sholat di Kota Raja Gren, bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak kira-kira? Ya bid'ah, karena Rasulullah di tahun 2020 tidak pernah sholat di Kota Raja Gren. Betul kan? Tidak pernah sholat di Kota Raja Gren. Rasulullah juga tidak pernah khutbah atau khutbah ceramah di Indonesia. Betul? Kalau begitu, orang yang suka khutbah, yang suka ceramah, yang suka dakwah di Indonesia, bid'ah apa tidak? Bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah dakwah di Indonesia, apalagi di tahun 2020. Maka oleh karena hadirin ini ya bid'ah. Kalau kita bicara bid'ah yang benar, makanya kita ini ada konsep bid'ah hasanah. Coba kalau tidak ada bid'ah hasanah, kita semua ini apakah ada yang bisa masuk surga? Ya, nggak usah banyak-banyak wis. Nggak usah terlalu banyak. Al-Quran, membaca Al-Quran itu ibadah apa enggak? Ibadah apa tidak? Rasulullah pernah membaca Al-Quran? Pernah membaca apa tidak? Tidak pernah membaca pakai teks, karena Al-Quran hafal. Jadi yang masuk surga cuma ustaz saja yang hafal aja.
yang lain masuk neraka ini. Karena ini pakai Al-Quran semua, pakai teks. Rasulullah pernah pakai teks enggak kira-kira? Saya mau tanya lagi, kalau Pak Ustadz tadi sudah selamat karena hafal Quran. Pak Ustadz itu nikah itu ibadah atau tidak? Ibadah pada nikah itu? Ibadah. Ustadz nikahnya perawan atau janda? Nah, kalau perawan, pertama Rasulullah nikah janda atau perawan? Harus janda dan umur 40. Berarti yang umur 40 beda apa tidak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara beda. Kalau kita sekarang bicara sunnah, nah, di dalam apa ini peringatan Maulid Nabi ada sunnahnya. Sunnahnya yang pertama adalah menjadi media silaturahim. Silaturahim ini perintah agama apa tidak? Diperintahkan oleh Nabi apa tidak? Diperintahkan oleh Nabi. Berarti di dalam media apa ini Maulid seperti ini ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Bersilaturahim. Yang berikutnya lagi ada apa tadi salaman. Walaupun sekarang nggak takut karena COVID-19, orang salaman harus cuci tangan, ya dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya kita ada media silaturahim. Yang kedua, di dalam sunnahnya berikutnya lagi adalah in'amut ta'am, memberikan sedekah makan minum. Nah, memberikan makan dan minum. Ini perintah agama tidak? Bersedekah seperti ini perintah agama apa tidak? Kalau ini perintah agama berarti ini sunnah. Betul apa betul? Di dalam peringatan Maulid Nabi juga dibacakan sholawat salam. Tadi dibacakan sholawat salam. Ini perintah apa? Ini perintah Al-Quran apa ada? Innallaha wa malaikatuh. Juga hadis Nabi. Ini perintahnya Al-Quran apa tidak untuk membaca sholawat salam? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam peringatan Maulid Nabi juga dibacakan sejarah-sejarah kelahiran Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, pesan-pesan agama. Ini kalau orang mau menyampaikan pesan-pesan agama, ada ceramahnya. Ini termasuk perintah agama apa tidak? Ini sunnah apa tidak? Maka oleh karena itu ada sunnahnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita ini sok gampang terus kemudian wah menyesatkan orang gara-gara seperti ini, gara-gara seperti ini. Juga di dalam peringatan Maulid ada idkhalus surur, menyenangkan hati saudara-saudaranya. Apalagi khusus anak-anak, tadi diberikan apa itu hiasan-hiasan, berebut. Bahkan tidak hanya anak-anak, bapak-bapak juga ikut berebut. Ya, ini menyenangkan apa tidak? Sedekah yang seperti ini menyenangkan. Maka oleh karena ini adalah bagian daripada iman. Idkhalus surur lil mu'minin, menyenangkan hati orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita. Di dalam apa ini? Di dalam keterangan hadis yang paling tidak suka lahirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah iblis. Itu pernah iblis ronnana. Istilahnya menjerit, susah, sedih, marah. Iblis itu 4 kali marah. Jadi ini dimulai oleh Allah. Iblis itu pernah marah 4 kali. Yang pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah sehingga beserta seluruh keturunannya menjadi ahli neraka. Ini marahnya luar biasa iblis. Yang kedua adalah ketika iblis dikeluarkan dari surga. Iblis juga marah luar biasa. Ronan. Yang ketiga adalah ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu marah luar biasa karena tahu iblis Rasulullah akan membawa apa itu risalah kenabian yang akan membawa keselamatan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para makhluknya yang ada di dalam semesta ini. Maka marah luar biasa. Yang keempat adalah ketika turunnya ayat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ketika turun itu karena Fatihah itu luar biasa barokahnya, maka marah luar biasa, menjerit marah apa ini iblis ketika turunnya surat Al-Fatihah. Maka tadi yang saya ingin tanyakan, tadi siapa yang paling marah terhadap peringatan Maulid Nabi? Siapa? Hadirin? Siapa yang paling marah atas peringatan Maulid Nabi? Siapa? Hadirin? Jadi kalau begitu yang sekarang ini paling jengkel dan marah peringatan Maulid Nabi berarti temannya. Hadirin yang jawab, saya tidak jawab ya. Yang jawab hadirin semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di zaman Hulakukan itu Raja Mongol itu, dia punya istri. Istrinya kalau Hulakukan itu kan agamanya di orang-orang Cina, itu kan semacam orang-orang Cina ya. Ini dia punya agama tapi agama lain. Tapi dia paling disayang, paling dicintai oleh Hulakukan. Ini cerita nyata di dalam keterangan kitab, di dalam sejarah. Hulakukan itu punya istri yang kemudian dia itu saya tidak sebutkan, dan kemudian dia itu punya agama lain dan kemudian dipersilahkan untuk menebarkan agama barunya, agama daripada istrinya. Jadi agamanya beda dengan Hulakukan, istrinya punya agama lain. Dan kemudian agama orang ini yang paling agama yang dibawa oleh istrinya, yang tokoh agamanya istrinya ini, kemudian suatu ketika menceramai orang, mendakwai orang, anak buahnya tentaranya Hulakukan, itu yang paling dimarah atau yang dicaci maki, yang dicerca itu adalah terus menerus Nabi Muhammad. Kesalahan Nabi Muhammad ini benar-benar nyata. Nah, rupanya di antara pasukan itu rupanya ada anjing pemburu. Ada anjing pemburu tapi diikat. Begitu Nabi Muhammad itu dicerca, anjing itu menggonggong terus ingin melepaskan diri. Begitu lepas, langsung nyerang sama tokoh agama yang mencaci maki Nabi Muhammad. Ini benar-benar nyata. Begitu langsung diterkam, maka kemudian bisa digigit, tapi yang digigit bagian bawah, kemudian dipisah orang-orang pasukan banyak, terus kemudian anjingnya diikat lagi. Bahwa kata orang-orang bicara, oh ini gara-gara kamu ini bicara mencaci maki Nabi Muhammad, maka kamu diserang anjing. Ini benar-benar nyata. Gara-gara kamu ini mencaci Nabi Muhammad. Maka katanya si tokoh agama tadi, tidak, karena saya itu menunjuk-nunjuk, barangkali anjing ini merasa terancam, maka kemudian dia menyerang saya. Maka kemudian itu alasannya tokoh agama tadi. Maka akhirnya diikat lagi anjing ini. Begitu dia naik podium, mencaci maki Nabi Muhammad, Maka kemudian ini anjing berontak lagi. Begitu akhirnya dia terlepas, langsung yang meloncat tinggi, yang digigit kalau tadi cuma bagian bawah, langsung ke lehernya. Jadi lehernya langsung digigit, yang luar biasa gigitannya, dan akhirnya ini tokoh agama ini kemudian mati. Tokoh agama mati digigit oleh anjing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya makhluk-makhluk yang lain, bahkan anjing pun tidak suka kalau Nabi Muhammad itu dicaci maki. Kira-kira hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita rela enggak Nabi Muhammad dicaci maki? Seperti mercon itu yang dari Prancis itu, rela enggak ibu bapak-bapak kalau dia mencaci maki, melecehkan Nabi Muhammad? Makanya oleh karena itu harus ikut-ikut lah. Paling tidak kalaupun kita tidak ikut ke sana, demo besar-besaran, tapi sekarang hidangannya kita air itu aman. Ya, produk-produknya paling tidak kita ikut turut serta ya. Produk-produknya kita ikut boikot. Paling tidak itu karena dia menunjukkan ekspresinya, kita juga boleh melakukan ekspresi kita sebagai umat beragama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperingati Nabi Muhammad, selalu berupaya mencintai Nabi Muhammad ini? Hadirin, Rasulullah pernah suatu ketika duduk bersama sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai para sahabat-sahabatku, tahukah kamu hamba Allah yang paling mulia? Maka jawabnya para sahabat, tentu para malaikat ya Rasulullah, karena malaikat tidak pernah dosa sama sekali. Kata Rasulullah, ya tentu malaikat juga makhluk yang paling mulia. Lantas siapa? Para nabi-nabi dan para rasul, karena maksum terjaga, tidak pernah melakukan dosa-dosa. Iya. Terus adakah setelah itu siapa menurut kalian yang paling mulia? Adakah para sahabat mengatakan, adakah orang yang lebih mulia daripada kami yang beriman kepadamu ya Rasulullah, kami ikut berjuang bersama ya Rasulullah? Apakah ada orang umatmu yang lebih mulia daripada kami? Kata Rasulullah, tentu kalian adalah orang yang lebih mulia karena kamu bersama kami. Tapi yang saya maksudkan bukan itu, wahai sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah menundukkan muka, kemudian belum menangis. Jawabnya Rasulullah SAW,
ada umat yang lebih mulia daripada itu semua, yaitu adalah ada umat setelah apa itu aku wafat, setelah aku meninggal dunia. Mereka tidak pernah melihat diriku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka rindu kepadaku. Aku rindu juga kepada mereka. Aku mencintai mereka. Mereka mencintaiku. Mereka rindu kepadaku. Aku juga merindukan mereka itu. Mereka itu adalah umat-umat setelah aku meninggal dunia. Dan berarti kepada kita semuanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menurut Rasulullah, umat yang paling mulia, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah umatnya Rasulullah yang tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah, tetapi mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita ini merindukan tak sama Rasulullah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukti pada kalau kita cinta sama Rasulullah adalah punya rutinitas membaca sholawat kepada Nabi. Dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa rajin setiap hari membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka wajibat syafaat, maka wajib orang itu mendapat syafaat, kata Rasulullah SAW. Kalau kita ingin, kata Rasulullah, kalau orang itu melazimkan sholawat kepadaku 1000 kali dalam sehari semalam, maka tidaklah ia meninggal dunia kecuali dirinya sudah dikasih tahu tempat kabarnya di surga nanti. Maka oleh karena diri yang dimuliakan Allah, banyak orang yang meninggal karena tersenyum. Orang meninggal tersenyum karena apa? Di antaranya hikmahnya orang membaca sholawat 1000 kali adalah ketika dia mau meninggal dunia, dia sudah dikasih tunjuk tempatnya di surga. Orang dicabut nyawa itu sakit luar biasa, tapi dirinya tidak merasakan sakit gara-gara dirinya sudah dikasih tempat, tahu tempatnya indahnya surga, sehingga ketika dia melihat itu yang sangat indah, maka dicabut nyawa sehingga tidak merasakan sama sekali. Inilah orang yang lazim membaca sholawat 1000 kali. Maka tanda bukti kita yang pertama adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam keterangan kitab Mukashafatul Qulub, qala Imam fi Ihya'i dinam Imam Ghazali, barang siapa man idda'a, man min ghairi fawakat, barang siapa mengaku 4 tapi tanpa 4, maka orang itu adalah pembohong. Man idda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bit ta'ah fa kadzdzab. Barang siapa mengaku cinta surga, hadirin ingin masuk surga apa tidak? Tapi dirinya tidak melakukan taat kepada Allah, maka orang itu adalah pembohong. Man idda'a hubban nabi wa lam yuhib ulama wal fuqara fa kadzdzab. Kata Imam Ghazali, barang siapa mengaku cinta kepada Nabi, ya, hadirin, barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mencintai para ulama warasatul anbiya, tidak mencintai orang-orang fakir, bahwa kadzdzabun, maka orang itu adalah pembohong. Katanya cinta Nabi sama orang fakir tidak peduli. Katanya cinta Nabi sama ulama tidak peduli. Anak-anaknya tidak disuruh ngaji sama ulama, maka orang itu adalah pembohong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa man idda'a khaufan nar wa lam yatruk al-ma'asi fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengatakan mengaku bahwa dirinya takut masuk neraka tapi tidak meninggalkan maksiat-maksiatnya, fa huwa kadzdzab, maka orang itu adalah pembohong. Wa man idda'a hubballahi wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Barang siapa cinta kepada Allah tapi suka mengeluh, mengadu kanan kiri, curhat kanan kiri, maka orang itu juga pembohong. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW semakin mengokohkan kita cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan diantara buktinya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian kurang lebihnya, dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sabbil hamdan hamdan ya'fi hamdan bi rabbina alhamdulillah wa jalal ta'ala sultan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil ahwal wal afat wa tadila nabi wal hajat wa tahmina bil yasar wa tarfa'na ba'da kalam darajat wa tuqallana lana faqsul ghayat bi khalatil hayat ba'dal mat برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك الله بحقك بحق اسمائك المعظم، نسألك الله بحق اسمائك، نسألك الله بحق اسمائك المعظم، نسألك الله بحق عرشك، نسألك الله بحق وبحق نور السماوات والارض، نسألك الله بحق القرآن الكريم، نسألك
Allah bihaqi nurina wa bihaqi nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati dhikra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taj'alana ahlan zurriyatana min ahli al-qal la taj'alana ahlan zurriyatana min ahli al-qal wa la taj'alna waliyuhum min ahli sallallahu wa qul lana wa la as-sahaba wal afwa wassalam wa baraka fi dini wa dunya al-akhirah Allah ya Allah Allahumma aidid qulubal ulama wal muslimin min qabli ghaflati ma'amik wahdi ila sabil rizal Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jami'atana جميع العلماء يا الله حياة طيبة يوم القيامة بركة فلا نور يا حياة طيبة وجل عافية الناس تحوي لما رزقنا وإيهم قوة ورزقنا قوة غالبة على كل باطل وظالم نفاس وصينا على من تقول على ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجزاء وسعة في الرزق وضربة قبل المشاهدة عند الموت ومغفرة بعد معافاتك ثوابا من الأدب ونسألك الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا